Oke, hello guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Jadi di depan gue ini ada motor Beat Karbu. Beat Karbu yang ada di depan gue ini. Motor Beat Karbu ini sering ada di channel YouTube gua. Motor ini speknya udah 54,5. Kalau kalian mau nonton video bore up motor Beat Karbu ini, kalian bisa cek link yang ada di sini. Dan sekarang motornya masuk lagi di bengkel gua. Jadi di hari ini motornya udah gua bongkar semuanya, udah gua belah mesinnya jadi dua. Kenapa gua belah mesinnya jadi dua? Karena ini nih. Di sini per klepnya patah. Dia pakai per klep punya BRT, merek BRT yang progresif. Ini per klepnya patah, udah 2 bulan pemakaian. Kenapa per klep ini bisa putus? Karena ini kebodohan gua nggak ngecek secara detail, gua nggak ngitung dan lain-lainnya, jadinya putus per klepnya. Padahal di sini udah dikasih tahu jelas Beat Karbu ini tanpa ganjal. Ganjal itu ring yang ada di bawah head. Jadi kalau kalian mau masang per klep kan di bawahnya ada ganjelan tuh, di samping seal klep. Ganjelannya seperti ini bentuknya. Nih. Nah, ini ganjelannya gue pasang. Jadinya per klepnya putus gitu. Seperti itu. Terus ini udah diganti per klepnya pakai merek RX7. Nah, taruh. Jadi ada di sini, dia di dalam sini. Ini kan per klep, terus di bawahnya itu ada ganjelan, harusnya ganjelannya itu dicopot. Nggak usah dipasang gitu. Nah, akhirnya gue ukur-ukur lagi, gue hitung-hitung lagi. Seperti ini perhitungannya. Ini rumusnya gue dapat dari channel YouTube BRT Tommy yang ngejelasin, CEO BRT ya dia, apa pokoknya petingginya BRT lah di situ. Dia ngasih tahu, ngejelasin secara jelas untuk perhitungannya. Nah, di sini hitungannya retainer itu topi klep yang ini. Nih retainer namanya, topi klep yang dimasukin kuku klep. Ini kita ukur dulu retainernya, ukurnya di sini nih. Nah, kayak gini kita ukur, dapat hasil 1,40. Gue tulis 1,40, terus klep ke retainer 1,2. Klep ke retainer itu seperti ini hitungnya. Jadi klepnya ini jadi batang klep, terus kita pasang kuku klep di retainer, di topi klep. Kita pasang dulu kuku klepnya. Nah, retainer pasang ke topi klep, terus dipasang ke batang klepnya. Kayak gini, udah dipasang. Kita ukur di bagian sini nih. Nah, ukurnya di bagian sini. Ini dapat hasil 1,2 setelah gue ukur. Kayak gini kita ukur. Kita hitung 1,2. Gue tulis 1,2, terus ditambah nih 1,4 ditambah 1,2 dapat hasil 2,6. Terus kita ukur juga panjang klep. Panjang klep itu cara ngukurnya gini. Ini kan klep udah dipasang nih. Sebelum dipasang per klep, kita ukur dulu dari ganjelan yang ini, dari ganjelan sini sampai ke batang klep. Jadi ini kan ganjelan nih, terus ini kan ganjelan nih, terus ini ada batang klep. Nah, ini kita pasang, kita ukur nih panjangnya dari ganjelan ini ke batang klep. Nah, kita ukur kayak gini. Tuh, kayak gini kita ukurnya. Ini ganjelan, ini batang klep, kita ukur kayak gini, tapi klep ini dipasang di headnya di sini. Jadi kita ukur kayak gini. Ini kita ukur kayak gini. Terus kita lihat hasilnya dapat berapa. Ini udah gua ukur, udah gua lihat hasilnya 27,3. Terus dikurang 2,6 yang tadi kita dapat. 2,6 dapat hasil 24,7. Seperti itu. Terus panjang per
Panjang per ini kita bisa lihat di tabel spesifikasi yang udah dikasih sama BRT. Panjang pernya ini PA. Panjang per klepnya ini kita lihat PA. PA panjang awal 31. Kita tulis 31 di sini. 31 dikurang 24,7. 24,7 hasil yang ini kita kurang dapat hasil 6,3. 6,3. Terus kita lihat juga lift cam Noken As T1. Lift cam Noken As T1 ini 8,5. gue udah lihat di tabel spesifikasi Noken As BRT tipe T1 itu liftnya 8,5. jadi lift cam ini ditambah panjang per yang tadi udah kita dapat hasilnya 8,5 ditambah 6,3 dapat hasil 14,8. terus kita lihat juga panjang struk pernya. Nih kita lihat di tabel spesifikasi panjang struk per 15. Jadi ini PS panjang struk. Jadi ketika per lagi utuh, lagi ngeper lagi renggang kayak gini, kita tekan sampai rapet, terus kita ukur panjang struknya nih, PS panjang struk. Panjang struknya ini 15 mili. Kita tulis di sini 15 mili. 15 dikurang 4,8 dapat hasil 0,2. Nah, ini struknya benar-benar mepet banget. Nah, ini hasilnya dapat 0,2. Ini 0,2 udah benar-benar parah banget. Harusnya angkanya itu minimal 1 mili menurut Kotomi. Jadi kalau kata Kotomi itu toleransinya di angka 1 mili. Nah ini gua 0,2. Jadi bener-bener dia ngepres banget, nggak ada renggang sama sekali. Kenapa? Makanya per klep ini bisa putus karena nggak ada celahnya lagi tuh di per. Ini bertahan 2 bulan masih beruntung banget. Terus juga cuma klep X doang yang bengkok seperti ini. Ini klep X bengkok, nggak sampai putus, terus nabrak ke seher. Sehernya juga nggak bolong. Ini seher kan pakai BRT dia di video sebelumnya. Seher pakai BRT, blok seher juga BRT. Seperti ini. Sehernya masih aman, nggak ada baret sama sekali. Boringannya juga nggak ada baret. Sehernya cuma di coakannya doang tuh, gompal-gompal sedikit kayak gitu. Tapi masih aman, masih bisa dipakai. Terus solusinya kalau kalian masang per klep ini itu ganjelannya dicopot. Nih ganjelan yang ini dicopot. Tapi kalian juga harus ngelihat di bagian head. Di bagian head sini kan ada babet, ada bagian head dudukan pernya. Nah dudukan pernya itu juga kalian lihat apa dia udah rusak atau dia udah nggak rata permukaannya, karena itu juga bisa bikin per klepnya ini putus gitu. Jadi benar-benar kalian harus detail banget, ngelihat secara detail ini aman enggak, ini ada yang rusak atau enggak. Terus juga kalian ukur lagi, kalian ukur dengan cermat gitu. Ini semua ada perhitungannya, nggak bisa kalian langsung pasang aja. Kalian ukur dulu, kalian hitung dulu apa segala macam, dapat hasil kayak gini gitu. Nah kalau udah kayak gini kan jadinya rugi deh. Udah per klep putus, udah motor jebol, klepnya juga bengkok apa segala macam gitu kalau kalian nggak dihitung dengan cermat. Nah akhirnya pemilik ini make per klep dari RX7. Ini per klep yang ori. Per klep RX7 nya udah gua pasang, ukurannya 34, tipenya yang medium. Udah gua ukur juga di sini. Gua hitung-hitung, udah gua ukur. Nah, panjang pernya, panjang klepnya kan yang tadi udah kita ukur tuh, udah dapat hasilnya 27,3 dikurang 26, 24. Terus panjang pernya 34, beda tuh sama yang BRT. Di sini RX7 34, BRT ini 31. 34 dikurang 27 dapat hasil 9,3. Lift cam BRT tipe T1 ini 8,5 ditambah 9,3 dapat hasil 17,8. Panjang struknya jadi pernya itu udah gua cek
udah gua ukur. Jadi ini gua press banget, gua teken pernya sampai ngepres, terus gua ukur panjang struknya tuh. Panjang struknya didapat hasil 19,4. Nah, 19,4 dikurang 17,8 dapat hasil 1,6. Ini baru angka yang pas, baru angka yang aman seperti itu karena di atas 1 mili angkanya. Kalau tanpa ganjal ring ditambah 0,7. Ganjal ring ini 0,7 mili. Tuh. Ukurannya 0,7 mili. Nah, kalau tanpa ganjal mungkin bisa lebih tinggi lagi, bisa dapat hasil 2 mili seperti itu. Tapi ini menurut gua udah cukup 1,6 pakai ganjal ring. Jadi ganjalannya ini udah dipasang di bagian headnya seperti itu. Oke, udah gua jelasin. Kalau kalian ada pertanyaan, ada komentar, terus ada masukan kalau pasang per klep BRT, terus pengalaman kalian pakai per klep BRT seperti apa, kalian bisa diskusiin di kolom komentar. Kita diskusi, sharing, bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu di kolom deskripsi, di kolom komentar seperti itu. Nah, ini dia headnya udah gua rakit, udah gua sekiar klep, udah gua bersihin semua. Di sini klepnya dia pakai merek RKN kayak gini. Terus noken as juga masih aman, noken as BRT T1 nya masih aman. Terus pelatuknya pakai yang standar. Ini pelatuk pakai yang standar. Kalau sebelumnya kan pakai BRT, kalau pakai BRT itu rasionya beda. Jadi gua saranin pakai yang standar aja deh, biar aman aja, kita nyari amannya seperti itu. Ini struknya udah diganti pakai yang standar. Terus pernya pakai RX7. Nah, sekarang mau gue dial dulu motor ini. Gue mau ngecek bagian liftnya, noken as dan lain-lainnya, karena di sini dia ganti gigi sentrik pakai yang adjustable, pakai yang bisa diubah-ubah kayak gini. Mereknya AH1. Nih kayak gini, AH1 Bit Karbu 34T. Seperti ini gear sentriknya, nanti bakalan gua pasang, terus gua dial, nanti gua kasih tahu hasilnya seperti itu. Oke, ini semua udah gue jelasin ke kalian cara menghitung per klep. Jadi kita harus benar-benar hitung lagi. Kalau masang per klep jangan asal sembarangan dipasang aja, karena berakibat fatal. Kalau kayak gini jadinya rugi, per klepnya putus, klepnya bengkok. Syukur-syukur klepnya nggak putus. Kalau udah putus, sehernya pasti bengkok, headnya juga pasti bakalan hancur seperti itu. Oke, ini mau gue pasang dulu semua komponennya seperti itu. Dan ya udah, nanti kita stay tune, nanti bakalan gue kasih tahu hasilnya seperti apa, nanti bakalan gue videoin lagi. Stay tune. Oke, mantap.